cinta, tempat menuntut ilmu. Busan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, eh, pembicaraan kali ini ada yang berbeda, yaitu kita ditemani oleh Ibu Pepe saya, yaitu Ibu Teti Nuraini. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan pra observasi dan observasi. Nah, sekarang kita melakukan pasca observasi. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terhadap yang telah dilakukan oleh Bu Susan. Siap, Pak. Udah siap, Ibu Susan? Siap. Sangat Ya. siap, Pak. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaan Ibu Susan setelah dilakukan observasi pada pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarin? Perasaan saya itu ya sangat bahagia, luar biasa, karena kemarin saat observasi melakukan strategi bermain peran ya. Iya. Dan anaknya itu sangat antusias mengikuti pembelajaran yang saya buat dan dengan strategi bermain peran itu. Karena dengan adanya bermain peran itu, jadi siswa itu tidak monoton hanya mendengarkan materi dari saya, tetapi betul. anaknya itu terjun langsung diperankan oleh siswanya masing-masing. Jadi hal yang Ibu Susan lakukan itu bermain peran, dan di sini siswa itu dilibatkan langsung. Iya, langsung Makanya dilibatkan. yang saya lihat siswa itu antusias karena mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak diam aja. Iya. Dan bahkan yang saya lihat yang namanya kelas 1 itu mereka berlomba-lomba. Iya. Mau Ke depan, melakukan gitu. contoh Iya. untuk teman-temannya. Itu pembelajaran yang sangat bagus menurut saya. Dan apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu Susan rencanakan ketika observasi kemarin? Yang rencanakan itu sudah sesuai gitu. Ya. Cuman ada 1-2 yang belum sesuai gitu. Jadi pas itu kan bermain peran dan saya membuat media juga dari media gambar gitu. Jadi dari media gambar juga anak itu lebihnya itu ya enaknya itu ya bermain peran dibandingkan melihat dari gambar yang sudah saya buat itu. Berarti pembelajaran terkait visual, audio, kinestetik itu yang saya lihat benar-benar dilibatkan atau digunakan. Terkait Bu Susan menjelaskan dari gambar, dan terkait kinestetiknya siswa itu disuruh melakukan peragaan dengan ke depan, misalkan bahwa agama Islam tuh beribadahnya kemana sih? Iya itu. Terus jadi agama Kristen kemana sih? Iya. Nah, jadi dia tuh mengerti, jadi paham juga gitu. Jadi di situ ada 2 ini ya, dari mulai agama Islam dengan agama Kristen itu. Jadi dia tuh kita itu ibadah kita itu harus pergi kemana nih gitu. Jadi dia tuh tahu ini gambarnya seperti ini, kamu itu harus perginya ke masjid, dan kalau agama Kristen itu kamu harus ibadahnya kemana gitu. Iya. Seperti itu. Ya dengan peragaan-peragaan sampai itu bisa dibilang cukup menarik kalau menurut saya. Apalagi untuk anak-anak kelas 1 yang ya bisa dibilang masa transisi kalau untuk anak kelas 1 itu. Nah, apa saja sih kendala yang Ibu Susan hadapi selama pelaksanaan observasi kemarin? Kalau kendalanya sih jadi kan itu bermain peran ya, jadi kita itu harus contohkan dulu gitu. Jadi masih belum di kelasnya tuh belum, ini saya harus seperti ini gitu. Jadi harus dicontohkan dulu baru dia, tapi jadi bukan 1 kali 2 kali mencontohkan itu, jadi harus beberapa kali lah gitu. Jadi baru dia mengerti dan diperankan oleh siswa tersebut gitu. Jadi tidak hanya menjelaskan dan dicontohkan sekali gitu. Jadi harus 2 kali 3 kali dicontohkan baru dicontohkan oleh anak juga gitu. Kendalanya ya paling seperti itu aja sih, belum
tertata dengan baik lah gitu kalau dia untuk memerankan seperti itu. Jadi harus apa ya? Ya berulang lah gitu ini. Ya. Seperti itu. Terkait pemberian contoh, mungkin tidak hanya di kelas Ibu Susan saja, apalagi kelas 1, terkait kelas atas juga ada beberapa siswa yang memang ketika dijelaskan itu tidak cukup hanya satu kali menjelaskan, ada yang beberapa kali. Ya, kita tahu bahwa kompetensi atau kemampuan siswa itu berbeda-beda. Nah, apakah ada solusi lain yang Ibu lakukan terkait dari kendala tadi? Paling solusinya itu saya akan memperbaiki pengelolaan kelasnya dan kesiapan siswanya itu akan saya perbaiki. Paling itu saja sih di pengelolaan kelasnya aja. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan? Paling saya akan melakukan perbaikan itu mungkin minggu depan saya akan melakukan perbaikan itu, dan sebelum melakukan perbaikan itu saya harus membaca-baca dulu tentang bermain peran itu seperti apa. Jadi saya harus banyak-banyak membaca lagi tentang di pengelolaan kelas juga, di di strategi bermain peran itu. Ya. Itu sangat bagus Bu terkait bermain peran, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh khususnya buat saya dan umumnya untuk guru-guru lain di sini. Nah, itu untuk pengembangan jangka pendek. Kira-kira untuk pengembangan jangka pendeknya apakah ada yang akan Ibu lakukan? Paling saya akan mengikuti kayak pelatihan-pelatihan seperti itu, dan kayak punya pelatihan lah gitu, pelatihan untuk menambah wawasan saya, untuk menambah pengetahuan saya mengenai strategi-strategi pembelajaran yang saya akan lakukan, yang sekarang saya lakukan juga di bermain peran. Saya akan banyak-banyak mencari informasi bukan dari pelatihan-pelatihan saja, tapi saya juga harus banyak mencari informasi-informasi dari yang lain, dari teman-teman yang lain, dari literasi juga. Saya harus mencari pengetahuan untuk strategi pembelajaran yang saya akan lakukan. Ya, kenapa Ibu mengambil atau memutuskan untuk memperdalam terkait literasi tersebut? Saya ingin memperdalam strategi strategi bermain peran. Itu harus saya ingin nambah dari bukan pengelolaan kelas, bermain peran. Jadi ingin tambah anak itu pembelajarannya itu sangat menyenangkan di dalam bermain peran tersebut. Itu bagaimana caranya gitu. Saya itu harus mencari agar anak tersebut senang belajar bermain peran dan sangat bahagialah gitu untuk itu. Jadi pada intinya kita sebagai pendidik ya hanya berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada intinya. Terkait pengembangan Bu Susan menurut saya udah bagus, termasuk saya juga termotivasi dengan percakapan ini. Mungkin nanti kedepannya Bu Susan akan mengikuti diklat, pelatihan-pelatihan seperti workshop atau seminar, mungkin itu ya. Iya. Dan untuk mengembangkan pembelajaran yang Ibu Susan lakukan di kelas. Mungkin apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu rasakan setelah percakapan hari ini? Setelah percakapan hari ini saya banyak menambah pengetahuan juga ya Pak Upi, dari Pak Upi dan dari Ibu juga. Jadi semoga aku juga bisa terinspirasi, termotivasi mengikuti CGP juga nanti di angkatan 13. Semoga aku bisa ya Pak Upi. Ya, dan saya bisa memberikan pembelajaran yang luar biasa lagi kepada anak kelas 1 yang saya ajar, dan semoga anak tersebut bisa semangat lagi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang sekarang saya lagi lakukan itu bermain peran. Semoga kedepannya anak itu lebih bahagia, lebih semangat lagi dalam pembelajaran yang saya
ajarkan. Baik, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan pasal observasi yang saya sudah ajukan. Kalau menurut saya bukan semoga saya bisa, busan pasti bisa, karena semua orang selama kita ada kemauan pasti bisa, Bu. Iya. Yang penting Bu Susan itu semangat untuk nanti kegiatan kedepannya, dan bukan cuma Bu Susan yang mendapatkan ilmu atau mendapatkan wawasan hari ini. Termasuk saya juga banyak sekali berterima kasih kepada Bu Susan, kepada khususnya Ibu Pepe. Saya mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan pengalaman, nggak cuma di tugas aja, tapi untuk ini tuh yang paling penting penerapan di sekolah kita, khususnya demi kemajuan sekolah kita. Dan harapannya mungkin bisa mengembangkan atau berbagi, bahkan berkolaborasi dengan guru-guru di sini, gitu. Khususnya umumnya bisa mengimbaskan ke sekolah lain. Gitu. Mungkin itu Busan yang saya tanyakan. Saya sangat berterima kasih sekali Bu Susan bisa membantu terkait tugas saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih juga terhadap Ibu Pepe, Ibu Teti yang sudah atau selalu mendampingi dari awal sampai tugas-tugas yang terakhir. Ibu, terima kasih sekali. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.